Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di channel SMK IT Umum Huda. Video pembelajaran mengenai mikrotik ROS. Nah, tetapi kita di video ini ya akan membahas mengenai tenda ya, akses point. Kita gunakan si router ini ya. Router tenda N300 ya, kita gunakan sebagai akses point, dimana ya untuk langkah akses konfigurasinya atau peraturannya kita akan menggunakan kabel jaringan lokal ya, menggunakan kabel. Nah ini tapi sebelum ke konfigurasi kita akan mereset terlebih dahulu si tenda ini ya. Cara meresetnya, nah di belakang ini ya, di belakang ini ada WPS atau reset ya. Kita tekan yang ini, kita pencet sampai indikator ini kan tadinya 2 yang menyala ya. Nah 2 sampai nanti indikator semuanya menyala. Oke, Bapak pencet sekarang. Nah kita lihat dan tunggu. Nah itu ya, setelah menyala berarti tandanya tenda ini ya sudah berhasil di reset. Langkah selanjutnya setelah itu, setelah kita reset ya, kita hubungkan tenda ini ya melalui kabel jaringan ya, melalui kabel jaringan untuk men-setup atau melakukan konfigurasi di tenda N300 ini ya. Nah ini port yang digunakan ya, portnya kita menggunakan Ether 1 yang ada di sini ya, dekat tombol reset. Nah ini ya, kita masukkan kabel jaringan ini ya, ke Ether 1. Nah, kalau sudah ya, ujung yang satunya lagi kita masukkan ke laptop. Setelah itu kita langsung konfigurasi ya. Ujung yang satunya lagi yang ini kita masukkan ke laptop, colokan ke laptop ya. Nah itu kira-kira paham. Kita langsung saja ya. Nah ini yang satunya lagi tadi kan kita masukkan ke laptop ya. Ini tinggal masukkan saja, gampang. Nah ya sudah masuk. Baru kita konfigurasi. Oke, masuk ke laptop. Oke ya, ini sudah di tampilan laptop. Nah untuk caranya ya, Bapak mukadimah terlebih dahulu bahwa setelah kita melaksanakan praktik mengenai mikrotik ya, kita sekarang coba konfigurasi di hotspotnya terlebih dahulu, di akses pointnya, mohon maaf, di akses pointnya. Nanti kita set atau satukan lagi dengan mikrotik. Oke, nah untuk langkahnya kita masuk ke Google Chrome ya, masuk ke Google Chrome atau mesin bicara mau aplikasi saja bisa, Firefox, Google Chrome, Opera Mini bisa ya. Nah tapi kali ini kita menggunakan Google Chrome. Nah ini ya, oke, Bapak ulangi. Dikarenakan Bapak sudah ada di sini bekas pencarian ya, tetapi kita akan coba tuliskan IP address default daripada tenda N300 itu ya. Nah IP addressnya kita bisa dapatkan dari atau di belakang router tenda yang tadi kita pegang ya, yang tadi kita colokkan kabel. Nah di belakangnya itu terdapat IP address kan, terdapat IP address. Nah setelah terhubung ya kabel dari tenda tadi, dari router dari access point dengan komputer ya, kita masuk ke Google lalu kita tuliskan IP addressnya ya di sini. Nah defaultnya seperti ini, IP address tenda 192.168.0.1 enter. Nah ya,
ini kita akan masuk ke tampilan setup daripada tenda. Oke, kita pilih di sini ya, pilih dinamik ya, pilih dinamik, dan ini dirubah name-nya, host name-nya, wifi name-nya dirubah. Contoh Bapak kasih nama SMK Umamu Huda ya. SMK IT Umamu Huda. Oke, untuk pasportnya dikosongkan saja ya, nggak apa-apa, kosongkan dulu, atau kalian bisa langsung menambahkannya bisa. Oke, save ya. Nah, ini statusnya ya, belum ada internetnya, baru terhubung dari komputer ke router. Ini di internetnya belum ada ya. Nanti koneksi internet kan dari Mikrotik. Tapi kita akan setting sedikit lebih dahulu di sini. Nah, ininya internet settingnya, pilih dynamic, wireless setting ya. Nah, di sini juga bisa menambahkan security atau paspor. Nah, SMK IT Umamu Huda. Ini multi SSID. Nah, multi SSID itu jikalau kalian ya, para calon teknisi, ingin di router tenda tersebut akan ada dua hotspot ya, dua wifi name. Kita tinggal centang saja yang tadinya disable, ini multi SSID kita enablekan. Nah ya, terus ini masukkan contoh, Bapak kasih nama wifi name-nya untuk ruang kepala sekolah. Nah, itu ya. Pasportnya kita bisa ganti, tapi defaultnya 1 sampai 8. Kita enggak apa-apa, itu saja ya. Wifi schedule, wifi S, enable wifi. Nah, ini 11 BGN. Nah, yang ini terus wireless channelnya ini kita pakai yang 10 saja, atau bebas sih sebetulnya kalau tidak belum mempelajari lebih jauh, kita pakai auto saja. Tapi di kali ini Bapak akan menggunakan channel 10. Terus channel width-nya itu kita 20 Hz saja. Nah, 20 Hz. Lalu oke. Save sukses. Bandwidth control. Nah, bandwidth control ini ya untuk mengkontrol daripada device yang terhubung ke tenda yang kita buat atau yang terhubung ke hotspot kita ya. Limitnya berapa, upload limitnya, download limitnya berapa, upload limitnya berapa. Contoh 1 mega ini bisa diisi 1 M. Terus untuk uploadnya 2 M misalkan, bisa ya. Nah, itu kita coba saja. Oke. Nah, wireless repeating ini disabelkan saja ya. Terus parental control untuk mengatur daripada ini ya, low access daring, aktif spot kita itu mau hari apa saja kan, kita biarkan saja default. Advance nggak ada, speed 9. Nah, yang terpenting ya, yang terpenting di sini adalah yang ini ya, karena ini kan IP defaultnya, IP default dari tenda. Sebetulnya kita bisa rubah ya, bisa rubah sesuai atau diselaraskan dengan yang di Mikrotik kan. Hotspot IP address untuk tenda ya, untuk akses point yang telah kita setting di Mikrotik sebelumnya, di video sebelumnya itu kan 192.168
200.1. Tapi sebetulnya ini tidak apa-apa seperti ini, mau dirubah atau tidak. Yang jelas ininya yang harus dicentang. Nah, ini harus dicentang, di-enablekan. Kenapa? Karena DHCP servernya ya, untuk DHCP servernya IP dari MikroTik-nya itu bakalan otomatis terisi ya. Jadi seperti di DHCP client itu, jadi otomatis terisi ya si IP address-nya. Terus ini ya time zone, ini untuk mengatur waktunya. Kita pilih Asia Jakarta. Kita cari Asia Jakarta. Mana Asia Jakarta? Mana? Alaska. Sebetulnya ini hanya pengaturan bahasa ya, ndak diatur pun nggak apa-apa lah ya, kita defaultkan saja seperti itu. Lalu oke. Nah sukses ya. Nah itu ya setting daripada tenda access point tenda N300 ya, dimana masih tenda N300 itu digunakan untuk hotspot daripada MikroTik yang telah kita buat. Nah ini ya penjelasan dari ini, statusnya karena ini baru terhubung 2, belum ke internet ya. Nah port yang dari komputer ini yang tadi kita colokkan ke komputer, ke laptop yang Bapak pakai konfigurasi ini, kita tinggal cabut lalu sambungkan lagi ke Ether 4 yang ada di MikroTik ya. Kita sambungkan lagi ke Ether 4 ya, sesuai dengan yang kita konfigurasi di MikroTik, bahwa untuk hotspot itu di Ether 4. Oke, ya. Nah, ini kita coba cabut kita ya. Dan ini lalu kita masukkan ke MikroTik-nya di ETH 4. Tadi Ether 4. Tidak pakai ini Bapak, kita pakai tripod ya. Jadi goyang-goyang. Sudah kan ya, indikatornya menyala, itu menandakan terhubung. Oke, kita coba konekkan di laptopnya, apakah sudah terhubung atau belum. Nah itu cek tidak, hanya kita koneksikan, mau ke ruang kepala sekolah bisa, mau ke SMK yang ini bisa, kita konekkan. Nah ini ya diarahkan ke menu login hotspot dari MikroTik. Tadi yang kita buat di MikroTik-nya, untuk loginnya kita default kan belum di set, belum diatur. Kita pakai admin dan passwordnya admin juga sama. Oke. Sudah terhubung ya. Kita coba load. Koneksi internetnya ya. Ini dikarenakan ESP-nya pakai handphone, jadi seperti ini. Yang jelas itu ya skemanya mungkin cukup jelas. Untuk setting di tendanya, di tenda N300 nya atau akses pointnya ya, sudah cukup jelas mungkin lah ya. Nah mungkin ya untuk set atau konfigurasi tendanya dicukupkan sekian. Nanti kita ketemu di pembahasan selanjutnya mengenai hotspot dan merubah tampilan hotspot di MikroTik, konfigurasi hotspot di MikroTik, dan tampilan hotspot. Yang kita contohkan inilah ya video yang akan kita bahas.
disconnect terlebih dahulu. Nah, tampilan ini ya, tampilan ini tadi Bapak sudah dikoneksikan dan belum ada pengaturan di mikrotiknya, jadi setelah login nggak bisa keluar lagi nih. Bisa keluar, cuman tidak bisa ke menu awal, ke menu login, memasukkan username dan password ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan merubah tampilan ini, merubah tampilan password dan apa lagi ya, membuat voucher mungkin. Konfigurasi hotspot di mikrotiknya kita tambah lagi konfigurasinya, berubah tampilan hotspot ini, tampilan awal form login, dan kita membuat voucher. Kita akan belajar membuat voucheran. Oke, tuh sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.